Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Agus Vlog, channel ngomong los sakarpe. Oke, di malam hari ini kita masuk dalam sesi bincang-bincang misteri. Oke, langsung saja dengan narasumber kita, Mbak Upin. Dan tentunya dengan host yang tetap sama, yaitu Mas Agus. Oke, bincang-bincang misteri ini kita tetap pada sumber dari pengalaman pribadi. Langsung aja, Mbak Upin mau mengangkat cerita tentang Wewe Gombel. Oke, seperti apa Mbak Upin ceritanya? Langsung saja. Pertama-tama pengalaman yang Anda alami tentang sosok Wewe Gombel ini seperti apa? Awal mulanya itu menurut saya yaitu hampir sama dengan suster ngesot. Sekilas hampir sama ciri-cirinya ya, tapi itu lebih seram, lebih galak, lebih compang-camping gitu Mas Agus, kurang lebihnya. Compang-camping itu apa? Pakaiannya atau wajahnya atau rambutnya? Semuanya. Pakaiannya juga seperti sudah lusuh sekali. Kalau suster ngesot itu tidak ya, saya pernah bertemu sekali suster ngesot itu pakaiannya putih, tidak lusuh seperti Wewe Gombel. Kalau Wewe Gombel itu pakaiannya itu penuh dengan kayak noda gitu, noda hitam, Kayak campur darah gitu. campur darah juga. Lalu wajahnya itu seram sekali, tertutup, yang satu mata tertutup dengan rambut. Lalu dia juga seperti ada darah pada samping bibirnya itu. Itu memiliki taring apa tidak? Iya, memiliki taring dan kuku yang sangat panjang. Nah, berarti sosok itu mungkin adalah sosok yang paling seram selama Anda menemui berbagai macam bentuk hantu. Iya, betul sekali. Dan itu sosok yang menurut saya ya, itu sosok yang paling bisa menirukan doa-doa yang saya ucapkan. Baru kali ini saya melihat sosok yang seperti itu, Mas Agus. Nah, jadi Anda itu mengetahui sosok itu bisa menirukan doa-doa itu, kronologinya itu seperti apa? Begini ceritanya ya. Awalnya itu saya masih terbangun, posisi masih sadar itu ya, sekitar jam 11:30 malam. Ketika itu saya sedang nonton sinetron, Mas. Sinetron apa saya tidak perlu sebutkan ya. Pokoknya sedang nonton TV lah ya. Nah, di saat sedang iklan, tiba-tiba itu ada yang mengetuk pintu rumah saya 2 kali itu. Tok, tok. Terus saya penasaran, siapa ya, kok ada ketuk-ketuk pintu jam segini. Ya udahlah, tak biarkan aja. Ternyata lagi tok, tok lagi. Terus saya intip itu jendela, gak ada siapa-siapa. Kembali lagi lihat TV lagi kan. Pada saat lihat TV, tiba-tiba korden kamar itu Mas Agus ya. Iya. Itu pelan-pelan tuh kayak ada angin gitu loh, angin menerpa gitu Mas Agus ya. Berarti kayak bergerak gitu. Bergerak. Kayak bergerak. Pertama pelan-pelan. Aku mikirnya kan, paling tikus lewat kan, biasanya gitu Mas, tikus paling kan seret dia. Terus kayak apa, bikin korden itu kayak gerak gitu ya Mas ya. Tapi saat itu perasaan sama lu gimana? Ya belum takut. Saya kalau ada ketok-ketok pintu itu kan udah biasa, yang penting nggak langsung wah gitu kan Mas ya. Terus habis itu kok semakin lama kordennya semakin geraknya semakin cepat, kayak terkena angin. Akhirnya saya fokus ke situ, apa sih, masa jam 11:30 malam ada angin.
ada angin kencang kayak gitu, masih tetap asik lihat TV tuh. Lama-lama kok kayak Tertarik. kebuka. Kok tiba-tiba ada perempuan masuk itu sambil ngesot. Kaget ya aku otomatis ya. Langsung astagfirullahaladzim, apa itu kan gitu. Terus saya baca doa, kok semakin mendekat ya kan. Biasanya kalau itu kan kayak dia agak melemah gitu Mas ya, kayak kalau tak bacakan doa itu kan menjaga jarak lah. Menjaga jarak enggak, kok malah semakin mendekat. Tak bacakan lagi, kok tetap mendekat, lebih dekat lagi sampai menarik spray saya itu, spray tempat tidur saya. Jaraknya ada berapa meter kira-kira? 1 meteran lah ya? Ya nggak jauh Mas. Sini dari sini ke sini lah, sekitar 1/2 meter lah Mas. Lalu saya, ini siapa? Terus saya gini, ngapain malam-malam? Maksudnya ngapain? Tahu-tahu kok semakin mendekat gitu loh. Maksudnya apa gitu? Gak taunya spraynya semakin ditarik semakin saya menuju ke dia, ya kan. Terus saya di situ dia seolah-olah semakin ganas Mas, semakin berani mendekat lah, seolah-olah ingin memegang atau gimana. Iya. Terus akhirnya saya bacakan doa ayat kursi itu pertama kali Mas ya. Dia menirukan. Kok bisa menirukan? Kaget ya Mas ya. Kok baru kali ini ada jin kayak gini, ada setan kayak gini gitu loh. Ya makhluk itu. Soalnya saya dulu itu pas waktu almarhumah Mbah itu masih hidup, itu Mbah juga pernah cerita kalau memang ada lah jin muslim, itu memang ada ya Mas ya katanya ya. Tapi yang bisa menirukan bacaan Al-Quran lah, bahkan Al-Baqarah itu bisa gitu loh. Saya nggak percaya dulunya sama Mbah itu. Masa iya ada hantu bisa ngaji gitu kan. Katanya pas aku alami sendiri, bener ternyata memang iya ada hantu yang kayak gini. Habis ayat kursi tetap nggak mempan, tak bacaan lagi Al-Ikhlas, tetap bisa menirukan. Terus aku ingat Bagus, ada kan ustadz yang bilang kalau jin itu nanti kalau kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai itu dia bakal kepanasan ya Bagus. Ternyata enggak, dia tetap menyerang kayak gitu. Nah terus itu posisinya antara sampean sama hantu itu saling berhadapan kayak samen sama saya gitu, saling tatap muka. Di situ saya sangat ketakutan ya wajar lah kan, nggak pernah sampai sedekat itu sama hantu gitu loh, sampai kayak gini loh Bagus, jaraknya cuma kayak gini loh. Terus semakin mendekat dia mau tangannya yang punya panjang itu kayak gini loh, hampir nyakar gitu Bagus. Semakin lama semakin kayak gitu, semakin horor, serem kan, semakin serem suasananya, semakin mau nangis itu saya di situ. Nah terus hal apa yang selanjutnya sampean lakukan supaya untuk ibaratnya mencegah sosok itu lebih mendekat pada sampean? Di situ saya terus membaca doa ya. Ternyata dia lebih cepat menirukan. Saya bahkan baca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'man nasir. Itu biasanya menurut saya paling ampuh doa itu untuk menghadapi makhluk halus ya. Ternyata dia juga bisa menirukan, bahkan lebih cepat. Bibirnya tuh yang penuh dengan darah itu tadi mengucapkannya dengan fasih dan lebih cepat. Bahkan saya masih ayat kursi masih Allahu la ilaha illa, dia duluan Allahu la ilaha illa, langsung seperti itu Bagus. Jadi bener-bener maksudnya bener-bener serem banget, sampai mau nangis ibaratnya gitu loh. Kok aneh, kok ada yang seperti ini, hantu kok ada yang seperti ini. Maksudnya kok sampai ayat kursi bisa menirukan, sampai Al-Ikhlas bisa menirukan, sampai tak bacakan bener-bener dari dalam hati Al-Fatihah itu, ta'awud juga, kok nggak mempan gitu Bagus kan, aneh gitu loh. Nah terus akhirnya
akhirnya datanglah itu sosok ya pokoknya sosok ada laki-laki, sosok ya ada sosok laki-laki itu datang. Ya kurang lebihnya saya memang mengenal orangnya manusia, memang dia memang punya kelebihan. Nah itu tiba-tiba itu dia datang, nggak tahu itu arahnya dari mana Mas, tahu-tahu ada. Saat saya benar-benar butuh pertolongan, ya terutama saya minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala ya pastinya Mas ya. Tapi di situ saya benar-benar terpuruk, benar-benar takut, sampai nangis, sampai tak cubit-cubit tangan saya, tak cubit-cubit, tak tepuk-tepuk pipi saya, tetap itu bebek gombel itu ada di depan saya. Bayangkan seperti apa seramnya, wajahnya yang penuh dengan darah, matanya yang merah, lalu apa, rambutnya setengah tertutup, matanya setengah tertutup, matanya tertutup rambut separuh, lalu kukunya yang panjang itu berusaha untuk mencakar wajah saya. Alhamdulillah tapi tidak sempat mencakar-cakar Mas, kan kita adu doa ya, maksudnya di situ kita sempat adu doa, jadi dia nggak sempat menjangkit saya, bener udah sampai hampir menyentuh gini tapi nggak sampai menyakiti gitu. Terus sosok itu tadi datang, sosok laki-laki yang saya maksud tadi datang. Akhirnya saya juga bingung di situ, kok tiba-tiba ada orang ini gitu. Saya biasa panggilnya Mas ya Mas. Saya langsung bicara itu sama dia, loh Mas, kok tahu-tahu sama di sini? Kan harusnya sama di Jawa Timur gitu kan. Terus dia jawab, gak apa-apa, atasannya aku gitu Mas. Terus nggak tahu kayak kehipnotis gitu Mas ya, tahu-tahu ketiduran sendiri. Ya kayak kesirep lah. Kesirep, kalau bahasa Jawanya kesirep ya Mas ya. Waktu kesirep itu paginya sekitar subuh, adzan subuh itu saya langsung WA si Mas itu tadi, Assalamualaikum Mas, bener kah semalam sama dari sini? Katanya iya Nduk, kenapa? Terus saya jawab, loh tadi malam itu mimpi apa beneran? Kayak tahu, kayak saya kayak bertarung lah sama sosok gombel. Katanya iya itu benar, bukan mimpi, tapi nggak apa-apa kok, udah saya atasi gitu katanya. Nah terus setelah sampean mengetahui ada sosok cewek gombel tersebut dan ada yang menolong lah ya. Nah itu sempat menanyakan asal mula cewek gombel itu dari mana, kok sampai ke tempat kita tidur ya? Sampai ke tempat tidur kita, sampai bisa menembus pintu. Ketuk-ketuk kan nggak saya bukakan sama Mas itu. Kok tahu-tahu masuk sendiri gitu loh. Terus saya tanyakan kan kepada Mas itu tadi yang menolong saya tadi, katanya itu berasal dari kali depan rumah, sungai lah ya. Sungai depan rumah, nggak apa-apa katanya. Insya Allah besok-besok nggak ganggu lagi. Alhamdulillahnya Mas, hanya sekali itu Mas kejadiannya Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu nggak datang lagi. Cewek gombel menurut saya itu selama hidup saya yang paling seram, sosok yang paling seram yang pernah menghantui saya secara langsung, bukan dua alam. Nyata ya? Nyata, benar-benar nyata. Saya tuh kan tahunya dari cerita-cerita Mas, dari televisi Mas ya, ilustrasi-ilustrasi itu ternyata benar-benar seram. Sosok gombel itu lebih seram daripada suster ngesot maupun kuntilanak menurut saya. Dan itu pun benar seperti gambarannya, kalau memang payudaranya itu besar. Memang begitu juga gambarannya. Berarti sosok itu merupakan sosok yang paling seram yang pernah dialami oleh sampean. Betul. Nah, terus itu sampai beberapa hari, apakah masih terbayang-bayang dengan sosok itu? Ya masih sampai sekarang Mas. Masih diingat lah ya. Gimana wujudnya itu masih ingat dengan masih sosok ingat itu. Jelas sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya udah nggak pernah datang lagi. Ya mungkin ya cukup satu kali itu aja ya. Dia nggak tahu itu apa kenalan atau memang ganggu, atau memang sebenarnya mau
mau mengganggu anak saya, tapi saya tahu ya kan kalau gombel itu biasanya identik dengan menyembunyikan anak kan, menyembunyikan anak kecil. Ya nggak mesti, soalnya itu kan mungkin dia datang itu memang niatnya untuk mengganggu lah pokoknya. Iya, sampai itu saya benar-benar ketakutan. Paginya itu saya sampai cerita gitu loh ke mertua saya, Agus, ke ibunya Samyang. Kalau saya tuh hampir nggak kerasan tinggal di rumah itu gitu loh. Soalnya apa? Soalnya kan nggak 1-2 kali dilihatin sosok-sosok hantu-hantu yang aneh-aneh itu. Dan ini yang paling menurut saya paling seram gitu loh. Sampai berani mau menyentuh saya, sampai mau menikam saya gitu loh. Kayak kita bertengkar gitu di situ. Tapi di alam nyata ya, nyata, bukan tidak di mimpi. Antara dua alam. Itu posisi kan saya tadi sudah cerita, saya sedang menonton sinetron. Kesimpulannya dari cerita tersebut bahwa sosok Wewe Gombel itu memang benar-benar ada. Iya, memang kita berdampingan dengan makhluk gaib. Ya bisa dikatakan seperti itu, tapi kan beberapa orang mungkin mempunyai pendapat yang berbeda tentang makhluk halus atau itu, mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut sampean gimana, Bagus? Kok sampai Wewe Gombel itu bisa membaca doa-doa lebih cepat bahkan daripada saya? Apakah itu menurut sampean itu jin Islam atau gimana, Bagus? Ya kita kan sama-sama nggak tahu lah itu penjelasannya gimana, itu sama-sama kita nggak tahu. Soalnya kita juga tidak berani untuk memutuskan jawaban tersebut, itu nggak berani. Ya, pasti akan ada pro dan kontra lah. Yang penting kan saat sampai didatangi sosok itu terus ada yang menolong lah. Iya, itu suatu yang iya baru kali ini saya alami gitu, Bang Agus. Soalnya mungkin padahal yang sebelum-sebelumnya kan nggak pernah ditolongi sosok itu tadi, saya menampakkan diri lalu nggak pernah menyentuh lah. Kalau yang ini kan mungkin kalau manusia kan ada tingkatan dari segi apa gitu ya, mungkin ini kan memiliki apa itu kayak kelasnya sudah tinggi lah, iya, istilahnya kelas tinggi. barang gaib itu kelasnya udah tinggi dia. Ya cukuplah pokoknya jadikan pengalaman dan pembelajaran kita bahwa kita itu selalu berdampingan dengan makhluk seperti itu, cuma kan beda alam lah ya. Saya juga tidak merasa mengganggu gitu loh, Mas. Saya tidak merasa menantang dia, tapi dia sendiri tiba-tiba datang seolah-olah menantang saya gitu, Mas. Ya, seolah-olah adu ilmu gitu loh. Dia mungkin merasa terganggu lah. Kenapa kok terganggu, Mas Agus? Malam-malam lihat sinetron masa gitu? Ya kan kadang ada yang sosok hantu itu kan ada yang usil, suka ngerjain orang, itu juga ada lah. Mungkin dia juga penasaran ketika yang lain pada tidur, kok sampai masih bangun. Iya, memang posisi itu masih serius-seriusnya lihat sinetron itu, lagi asik-asiknya itu, apa permasalahannya itu lagi klimaks. Iya. Ya udah cukup cerita misteri malam ini. Semoga pemirsa Agus Vlog terhibur dengan cerita kami. Yang ini juga memang kisah nyata ya, tidak dibuat-buat. Bila ada kesalahan dengan ucapan maupun argumen-argumen kita, kita mohon maaf sebesar-besarnya, karena ini cuma menceritakan pengalaman pribadi kita. Cukup cerita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.